kita ada semacam keinginan kenapa kita tidak budidayakan kopi aja di sini. Awal penanaman itu kendalanya banyak karena ini harus kan memang kondisi tanah yang ini topsoilnya itu kan memang udah diambil waktu itu dengan teman-teman Enviro sana, diambil untuk buang di tambang sana yang memang topsoilnya sudah nggak ada. Kendalanya memang di sini air yang jelas menghambat untuk pertumbuhan kopi itu karena memang rata-rata petani di sini kan nanamnya itu di dataran rendah gitu. Di awal tahun 2015 itu kita tanam kopi yang 800 itu di Demplot sini bisa menghasilkan 50 sampai 70 kiloan. Program penanaman kopi sih masih berlanjut terus. Saat ini itu yang sudah tertanam oleh petani sekitar 15.000 sampai 20 ribuan. Kopi yang sudah dihasilkan oleh petani itu sekitar 500 kilo sampai 700 kiloan. Kalau target kita dalam 1 tahun sih 30.000 pohon yang kita mau suplaikan ke petani-petani. Kalau masalah pemasaran sih yang jelas kita masih di areal Buli sama ke Maba juga ada. Terus kita sudah pernah supply di kafe di Ternate dengan Tidore. Yang dilakukan ikut itu pertama nanam kacang panjang sama buncis. Pertama tuh. Terus geser ke 2021 saya lanjut oyong sama pare. Sekarang sampai dilanjut udah beberapa macam ya yang saya tanam sekarang. Bahkan lahan aja dulu cuma 2000 meter. Sekarang udah 2,7. Kalau dulu sebelum ada dorongan di bawah 1 ton. Masih kintal-kintal, sekarang saya sudah mencapai ton. Sudah mencapai, kemarin aja lagi panen tales itu saya dapat keseluruhan di sini 5 ton 300, kalau nggak lupa itu juga ya, pokoknya kepala 5 aja. Di 2020 saya kenal sama orang Antam, berdiskusi tentang di pertanian, mungkinlah banyak cerita. Ada Ridwan yang datang ke rumah saya tentang Antam di pertanian saya, terus saya disatuin. Kurang lebih 2-3 hari atau 1 minggu datang ke rumah saya ada pihak Antam yang mendorong pertanian saya. Programnya itu menanam kacang panjang sama buncis. Jadi dari 1,5 ton itu sekarang sampai 5 ton 300 itu menghasilkan atau membutuhkan pupuk saya 10 truk. 10 truk itu saya bisa dikatakan hasil tales yang tadi itu 5 ton habis ke pupuk. Tapi menurut saya sangat beruntung. Kenapa beruntung? Dari kacang atau jagung ini berarti ini lebihnya. Gitu. Jadi yang 5 ton 300 itu khusus untuk penggarapan lahan atau membutuhkan untuk pupuk. Jadi ketekel 1 tanaman. Dulu masyarakat Kamoro menjual kepada pengepul, harganya adalah di bawah pasar. Misalkan contoh kita membeli 1 kilo itu pada waktu itu dari mulai 8.000 hingga sampai saat ini adalah 18.000. Bukan dengan kilo tetapi dengan borongan, sehingga harganya sangat jatuh sekali. Saat pertama kali kita melakukan pembelian ikan di masyarakat dari program pengembangan sosial ekonomi ini, ada stakeholder yang lain, diantaranya PT Freeport Indonesia melalui Departemen SLD yang juga bergabung membantu Keuskupan Timika
dalam menangani program-program yang ada di kampung. Sehingga ada perubahan-perubahan di tingkat masyarakat, terutama dari segi ekonominya, dari segi penghasilannya. Dari keprihatinan itu, saat ini harga di tingkat masyarakat sudah kita stabilkan dari mulai 8.000 sampai 18.000, dan itu juga diikuti oleh para pengepul yang lain jika mereka akan membeli ikan di masyarakat. Setelah kita beli ikan-ikan ini dari petani lokal Kamoro, ikan-ikan ini kita bawa kepada pusat pelayanan ikan di Kota Timika. Kemudian ikan-ikan itu diolah di pusat pelayanan ikan, dikemas dan dikirimkan ke Pangansari Utama. Dari olahan ikan ini dari masyarakat, diolah di pusat pengolahan ikan Maria Bintang Laut di Timika. Kemudian ikan ini didistribusikan untuk pemenuhan kebutuhan makanan karyawan PT Freeport Indonesia yang ada di Tembagapura dan di Timika. Kami beranggotakan 23 ibu-ibu yang notabene adalah ibu-ibu PKK dari Kelurahan Pasar. Rosella ini biasa dikenal di Tanjung Enim dengan sebutan puso atau asam rejang. Untuk tantangannya di usaha ini adalah cara pemasaran. Jadi membutuhkan pemasaran yang lebih luas, merubah struktur manajemen untuk lebih ke depan lebih baik. Kami mengajukan program untuk mengolah olahan Rosella. Peran PTBA untuk Sibar Rosella adalah pembiayaan, pelatihan, mengikuti acara-acara pameran untuk memamerkan produk. Setelah itu pendampingan setiap bulannya. Belum lama ini CSR Bukit Asam membantu bibit benih ikan di daerah Tanjung Agung. Dan masih banyak bantuan-bantuan Bukit Asam itu yang bersifatnya pemberdayaan masyarakat. Desa Tanjung Raja, ring satunya Bukit Asam, dia membantu solar cell juga. Turunannya dari solar cell ada 50 hektar lahan sawah. Karangraja seperti itu juga, ada lahan sawah dan ternak sapi juga. Di Padan Inim ada lingkungan di sekitar PT Pagar Bukit Asam, lahan pertanian juga, ada ratusan hektar juga. Itu Bukit Asam sudah membantu bibit dan peralatan alsintan. Yaitu kita sudah ada market tersendiri, yaitu kita kerjasama dengan Rumah Kreatif Bukit Asam, salah satu pasarnya seluruh binaan Bukit Asam. Tentu juga beras ini kita memang sistem supply chain management, gitu ya. Kita mencontoh lah hal-hal yang terbaik, sehingga kita sudah ada ikatan kerjasama dengan PT Pengayom Tani Sejagat di Jawa Tengah untuk ekspor beras organik. Masalah ikan seperti di Tanjung Agung itu kita sudah kerjasamakan dengan pasar. Alhamdulillah kita kerjasamakan dengan CSR sendiri penyerapan, sehingga kita asumsinya 180 ton per tahun. Saya lihat ke depan, mungkin saya lihat di daerah-daerah lain. Mungkin kan dari musim ke musim itu menghasilkan panen seperti pete atau manggu atau cengkeh sangat memuaskan. Mungkin itu harapan saya karena saya lihat ke wilayah lain, itu saya belum mempersiapkan, itu belum ada. Gimana caranya kita harus mempersiapkan. Harapannya sih petani mungkin lebih giat lagi ya, lebih semangat lagi. Karena memang pemasaran itu kita untuk melayani yang masih se-Maluku Utara kita belum mampu kan begitu. Kalau memang petaninya lebih semangat lagi kan kita mungkin bisa pasarkan lebih jauh lagi kan. Harapan saya untuk Sibar Rosella bisa membantu perekonomian ibu-ibu. Selain itu juga kalau harapan saya pribadi di Rosella bisa maju sampai ekspor
bisa membantu untuk biaya keluarga rumah tangga saya, membantu suami, membuat untuk biaya anak-anak saya sekolah sampai mereka kuliah, menggapai cita-cita. Harapan saya, satu harapan yang sangat kami harapkan yaitu salah satunya terlunasilah sistem gadaian atau terhapuslah sistem gadaian atau sistem rentenir yang ada di Desa Pagardewa dengan suku bunga 40% sampai 50%.